Halo semuanya, di depan saya ada iPhone dengan iOS 26 dan saya ingin membagikan kepada kalian 10 tips untuk mengamankan ponsel kalian. Baiklah, dan bagian terbaiknya adalah saya akan menunjukkan, katakanlah, pembatasan tersembunyi yang biasanya tidak terlihat pada pandangan pertama. Jadi berkat hal itu, fitur-fitur ini lebih canggih dan dapat melindungi perangkat kalian lebih baik daripada opsi biasa. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka bagian konten dan privasi, karena disinilah sebagian besar kontrol ini ditempatkan, bisa dibilang begitu. Jadi buka pengaturan. Mari kita buka pengaturan. Sekarang kita perlu menggulir ke bawah untuk menemukan opsi yang disebut waktu layar. Jadi cukup cari ikon jam pasir ini dan ketuk. Dan di sini kita perlu menggulir ke bawah lagi untuk menemukan pembatasan konten dan privasi. Mari kita ketuk itu. Ada kemungkinan bahwa opsi-opsi tersebut akan tidak aktif. Tapi jangan khawatir, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengetuk tombol pengalih di bagian paling atas untuk mengaktifkan semua opsi di sini. Jadi pertama-tama saya sangat menyarankan untuk pergi ke bagian instalasi dan pembelian aplikasi, yang seperti bisa kamu lihat ada di bagian paling atas. Jadi mari kita ketuk itu. Dan di sini, mari kita cari pembelian dalam aplikasi yang ada di bagian pembelian iTunes Book App Store ini. Dan atur ke jangan izinkan. Saya sudah mengaturnya, tapi mungkin kamu punya pengaturan seperti itu. Jadi cukup ketuk itu, ketuk jangan izinkan, pastikan sudah tercentang, lalu kembali. Jadi ini saya akan mencegah pembayaran yang tidak sengaja atau tidak sah di dalam aplikasi dan game. Dan ini sangat berguna jika anak Anda menggunakan ponsel Anda tanpa akun terpisah. Dia suka bermain game di ponsel ini. Dan Dada tahu kadang-kadang terjadi bahwa misalnya game tersebut memiliki semacam pembelian dan kadang-kadang anak bisa secara tidak sengaja membeli sesuatu. Jadi ini saya akan memblokir situasi seperti itu yang menurut saya pribadi sangat bagus. Kedua, saya juga menyarankan untuk memblokir pemasangan aplikasi yang ada di bagian paling atas. Seperti yang Anda lihat dalam kasus saya, ini diizinkan, jadi cukup ketuk lagi dan pilih jangan izinkan. Pastikan sudah ditandai, itu berarti pengaturannya langsung diterapkan. Seperti yang Anda lihat, ini akan langsung memblokir toko aplikasi, web, dan marketplace. Burial Elm Tree itu mencegah aplikasi baru ditambahkan. Dan menurut saya, ini adalah trik yang berguna untuk kontrol orang tua atau keamanan perangkat. Juga untuk menghapus aplikasi yang ada di bagian paling bawah seperti yang Anda lihat, jadi atur ke jangan izinkan. Jadi situasinya sama, mungkin sebelumnya diizinkan, jadi cukup ketuk jangan izinkan, pastikan sudah ditandai dan langsung diterapkan. Dengan begitu Anda bisa mencegah seseorang menghapus aplikasi tanpa izin Anda, yang sangat penting jika perangkat Anda digunakan bersama, misalnya dengan anak atau orang lain. Sekarang, mari kita kembali ke menu sebelumnya yang ada di sini. Ya. Sekarang, mari kita gulir ke bawah dan cari bagian akun. Jadi saat ini diizinkan. Jadi cukup ketuk bagian itu dan pilih jangan izinkan. Sudah diatur di sini. Dan dengan mengaturnya ke jangan izinkan, perangkat Anda pada dasarnya akan memblokir perubahan pada Apple ID Anda. Jadi pada dasarnya, ini melindungi dari modifikasi akun yang tidak sah, yang juga sangat bagus. Selain itu di bagian atas, jadi mari kita gulir ke atas. Kita punya layanan lokasi. Jadi, pada dasarnya, fitur ini akan mengunci opsi lokasi saat ini seperti yang sudah diatur sekarang dan menonaktifkan perubahan. Jadi, mari kita ketuk bagian itu. Dan pertama-tama, sebelum Anda mengunci apapun, di sini kita punya daftar aplikasi yang memiliki akses ke lokasi. Jadi, saya sangat menyarankan untuk menelusurinya, meninjaunya, memeriksa pengaturan saat ini, dan mengubahnya jika diperlukan. Jadi, misalnya, jika Anda merasa bahwa saya tidak tahu yang mana. Baiklah, mungkin yang ini. Jika Anda merasa bahwa aplikasi pengingat sebenarnya tidak membutuhkan lokasi, cukup atur ke tidak pernah. Dan itu tidak masalah. Jadi seperti yang saya katakan, tinjau pengaturan saat ini dan ubah jika diperlukan. Selain itu, saya punya tips tambahan yang cepat. Saat Anda menelusuri aplikasi, sangat saya sarankan, maksud saya melalui daftar. Saya sangat menyarankan untuk memeriksa
Di dalam aplikasi periksa pengaturan lokasi yang presisi. Dan saya sangat menyarankan untuk menonaktifkannya pada sebagian besar aplikasi, terutama yang sebenarnya tidak membutuhkannya. Dan berkat itu aplikasi-aplikasi tersebut tetap akan berfungsi. Namun hanya dengan lokasi perkiraan, tanpa lokasi yang benar-benar akurat. Jadi aplikasi-aplikasi itu akan mengungkapkan data pergerakan yang jauh lebih sedikit dan tidak terlalu detail tentang apa yang sebenarnya Anda lakukan. Jadi sangat saya sarankan untuk mematikan lokasi presisi, seperti yang saya katakan kelola izin akses lokasi di sini dan sebagainya. Setelah semua penyesuaian di daftar ini, mari kita gulir ke atas. Dan di sini ketuk pada jangan izinkan perubahan. Jika Anda tunggu sebentar, Anda akan melihat bahwa daftar ini akan menjadi tidak aktif. Mungkin sekarang juga. Dan seperti yang Anda lihat, kita benar-benar tidak bisa mengetuk aplikasi tertentu dan mengubah apapun. Jadi perangkat mengunci pengaturan di satu tempat, Anda tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada seorang pun, juga tidak ada yang diam-diam bisa mengaktifkan pelacakan atau mengubah izin sampai Anda membuka blokir opsi ini dengan mengatur keizinkan. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan layanan lokasi dan mengelola privasinya. Hal lain yang bisa kita lakukan di sini pada pembatasan konten dan privasi adalah fitur AI yang tersedia di sini. Jadi mari kita masuk ke bagian kecerdasan dan Siri. Mari kita ketuk dan di sini kita punya Apple Intelligence. Dan pada dasarnya Mbak Wisna itu benar-benar terserah Anda apakah ingin menggunakan opsi-opsi tersebut atau tidak, apakah ingin menggunakan alat pembuatan gambar atau alat menulis. Tentu saja Anda bisa langsung mengetuknya dan memilih jangan izinkan, jadi Anda akan memblokirnya. Tapi saya ingin fokus pada ekstensi kecerdasan karena alasan privasi, jadi saya sangat menyarankan untuk cukup mengetuknya dan pilih jangan izinkan. Dan karena opsi ini pada dasarnya mengirim permintaan ke sistem AI eksternal di luar ekosistem Apple sendiri, yang berarti pada dasarnya ia membagikan informasi tersebut. Jadi jika Anda bukan penggemar berat opsi ini, atur saja ke jangan izinkan. Dan sekarang ada bonus yang akan membuat Anda, katakanlah, mengamankan semua perubahan ini. Bahkan lebih dari sebelumnya kita perlu mengatur pengaturan waktu layar kunci. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kembali ke bagian waktu layar ini. Mari kita gulir ke bawah dan temukan pengaturan waktu layar kunci ini. Jadi mari kita ketuk opsi ini dan sekarang kita bisa mengatur kode sandi. Dan tentu saja jika Anda mau, Anda bisa menggunakan kode sandi yang sama dengan yang Anda gunakan sekarang sebagai layar kunci Anda. Tapi sejujurnya itu bukan ide yang terbaik. Lebih baik gunakan kode yang berbeda dari PIN layar kunci Anda saat ini. Dan tanpa mengatur kode sandi, pada dasarnya siapapun yang tahu layar kunci Anda bisa masuk ke pembatasan privasi dan mengubahnya lagi. Jadi sangat disarankan untuk membatasi akses tersebut. Jadi cukup masukkan kode sandi baru lalu masukkan lagi untuk konfirmasi. Dan pada dasarnya Anda sudah selesai. Jadi kita juga sudah selesai dengan bagian screen time. Sekarang saya ingin Anda kembali ke daftar umum pengaturan karena sekarang kita akan menggunakan bagian privasi dan keamanan. Jadi mari kita ketuk bagian itu. Di sini pada posisi kedua kita punya opsi pelacakan. Jadi mari kita ketuk. Dan seperti yang Anda lihat di bagian atas, kita punya opsi izinkan aplikasi meminta untuk melacak. Dan saya sangat menyarankan untuk mematikannya. Jadi cukup ketuk opsi ini di sini, dan pada dasarnya ini membatasi pelacakan lintas aplikasi yang biasanya digunakan untuk iklan, misalnya, dan pemprofilan perilaku. Jadi sangat disarankan untuk mematikannya jika Anda peduli dengan privasi. Dan terakhir, saya juga ingin menunjukkan kepada Anda cara menonaktifkan control center di layar kunci. Karena jujur saja saat ponsel terkunci, seseorang bisa saja Anda tahu menarik turun control center dan mendapatkan akses ke hal-hal seperti Wi-Fi, mode AirPlay atau kontrol smart home tanpa harus membuka kunci ponsel Anda. Jadi untuk mengubahnya, untuk semacam memblokirnya, kita perlu masuk ke Face ID dan kode sandi. Jadi cukup kembali ke daftar umum pengaturan. Cari Face ID dan kode sandi. Tentu saja, masukkan kunci layar Anda untuk mengonfirmasi semuanya. Sekarang mari kita gulir ke bawah dan temukan Control Center. Seperti yang Anda lihat di sini, kita punya ini. Izinkan akses saat terkunci dan ketuk tombol pengalih untuk langsung mematikannya. Dan tentunya, Anda juga bisa memeriksa opsi lain yang ingin Anda nonaktifkan. Baiklah, jadi itu saja.
Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan tekan tombol subscribe dan beri jempol ke atas.